kondisinya Bapak? Bapakmu terlalu sering kena angin malam, sehingga paru-parunya agak sedikit terganggu. Kalau bisa, Bapak jangan terlalu sering begadang malam. Angin malam tidak bagus buat kesehatan. Ya habis mau gimana lagi, Dok? Bapak saya itu kerjanya jadi satpam. Kalau penyakit bapakmu mau sembuh, kamu harus mengusahakan bagaimana caranya supaya Bapak tidak terlalu sering begadang malam. Paru-parunya kurang sehat. Astagfirullahaladzim, Rin. Ini kenapa jadi kayak gini? Gue juga nggak tahu. Kira-kira siapa yang ngerjain lo? Aduh, nggak tahu deh. Kayaknya selama ini nggak ada yang pernah usil. Aduh, gimana cara nuruninnya ya? Minta tolong Bang Urip aja. Pasti dia mau nolongin. Mbak, tahan Mbak. Iya. Tahan. Oh, awas Mbak. Ya. Terus. Ya. Aduh. Udah Mbak. Ada-ada aja sepeda dinaikin ke atas pohon. Makasih ya, Mang Urip. Sama-sama Mbak. Mbak Upi. Mbak Upi tahu siapa yang naikin sepeda ke atas ini? Enggak. Emang Mang Urip tahu siapa orangnya? Mbak. Mas Reja. Tadi saya melihat dia menyuruh Mas Daniel naik ke atas pohon bawa sepeda ini, Mbak. Kenapa sih tuh orang? Udah sakit jiwa kali ya? Tuh orang harus diajarin. Mentang-mentang bapaknya pemilik yayasan, seenaknya aja dia memperlakukan orang. Mbak, tapi jangan bilang-bilang kalau saya yang ngasih tahu, Mbak ya. Iya, Mang Urip tenang aja. Aku bisa jaga rahasia. Permisi, Mbak. Iya. Woi, udah punya dewa penolong ya lo? Tahu akibatnya kalau minta bantuan orang? Heh, lo tuh jangan kurang ajar ya. Jangan mentang-mentang lo itu anak pemilik yayasan, lo jadi bisa berbuat seenaknya sama orang. Lo tuh nggak pernah miskin sih, makanya lo tuh nggak pernah susah. Miskin? Amit-amit. Miskin itu cuma punya lo, tau nggak? Kalau kayak 7 turunan, bisa punya gue. Asal lo tahu ya, di kampus ini nggak menerima mahasiswa yang datang pakai sepeda. Lo tahu akibatnya? Pamor kampus jadi turun. Bisa-bisa orang anggap kampus ini tempatnya orang-orang kere, kayak lo. Kampus itu tempat belajar, bukan tempat mejeng atau pamer kekayaan. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Lo bisa ada di kampus ini karena kebaikan babe gue. Kalau babe gue nggak baik sama lo, sekeluarga lo ini nggak akan bisa masuk di kampus terpandang ini. Tapi gue nggak pernah minta-minta sama bokap lo. Gue ada di sini, gue ada di kampus ini karena prestasi gue. Lo ini makin ngelawan ya. Liatin lo. Besok gue bilang sama bokap gue supaya beasiswa lo dicabut. Biar lo tau rasa. Baik, saya akan membacakan. Pada tahap pelaksanaan, informasi yang perlu memperoleh prioritas untuk dikelola terus-menerus. Terutama yang mempunyai kaitannya dengan faktor penentu sukses usaha. Nggak apa-apa. Kalau kamu Menurut sakit, Rocker mendingan kamu istirahat di musola. 1979, Soalnya muka kamu tuh pucat CSM banget loh. merupakan area atau Makasih ya, bagian Bang. organisasi yang aktivitas dan keberadaannya memerlukan perhatian yang konsisten dan terus-menerus dari manajemen. Mbak, tolongin Bang Urip dong. Kenapa? Dia dipukuli sama anak buahnya Mas Reza. Mukanya sampai memar-memar sekarang. Mang Urip sakit. Ya udah, kita ke sana yuk. Iya. Astagfirullahaladzim, Mang, itu... Mbak, saya mohon Mbak jangan kesini Mbak. Daripada nanti Mas Reja ngamuk-ngamuk lagi kesini Mbak. Jadi Reza yang udah ngelakuin ini semua. Bener-bener keterlaluan tuh orang. Mbak, saya mohon Mbak. Saya mohon Mbak jangan kesini lagi. Daripada nanti Mas Reja ngamuk-ngamuk lagi di sini Mbak. Iya, tapi Mang Urip tuh bisa ngapain sih? Kenapa bisa sampai dipukulin gini sama dia? Aduh. Gara-gara Mbak Upit minta tolong ambilkan sepeda yang tergantung di pohon tadi, Bang Urip dipukul.
Mas Reza sih memang begitu. Dia merasa terhina gara-gara Bang Urip menolong Mbak Upit. Bapak mau kemana? Mau tugas? Bapak kan masih sakit. Istirahat aja dulu. Aduh, Bu. Nggak enak, Bu. Bapak udah libur 3 hari. Kasihan teman-teman yang lain. Mereka juga kan capek. Pengen istirahat. Tapi kan Bapak masih sakit. Nggak apa-apa. Bapak masih kuat. Tuh kan, Bapak tuh batuknya aja masih keras kayak gitu. Pak, udah ya nggak usah kerja. Biar Upit aja nanti yang kesana, terus Upit kasih tahu ke teman-temannya Bapak, ya? Bapak masih kuat. Nanti di pos juga Bapak cuma tiduran aja. Ya. Ya udah, tapi Bapak pakai jaket. Angin malam nggak baik buat Bapak. Iya, biar Upit ambilin ya, Pak ya. Iya, iya. Pak, jaketnya pakai dulu. Hati-hati ya, Pak. Ya, Bu. Bapak. Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, lu punya uang buat ngobatin orang? Apaan sih maksud lo? Lo tuh selalu berani ya sama gue. Lo nggak tahu siapa gue? Justru karena gue tahu siapa lo makanya gue berani. Gue udah bilang kan, jangan pernah ganggu apa yang lagi gue kerjain. Emangnya apa sih yang lagi lo kerjain? Urip. Urip lo obatin kan? Udah kaya lo. Res, emangnya kita salah kalau mau nolong orang? Kita itu manusia, kita harus saling tolong-menolong. Lo tuh nggak pernah ya nolong orang? Cewek rese. Bentar lagi giliran lo yang gue kerjain. Tunggu lo. Zah, ada apa lagi sama perempuan miskin ini? Ada yang bisa aku bantu? Ingat. Zah. Upit, inget ya, sekali lagi lo buat masalah sama calon suami gue bakal buat perhitungan sama lo. Coba Bu, coba dilihat. Bagus nggak? Bener kan kata saya, kalungnya emang bagus. Reza, sebentar ibu-ibu ya. Aduh, anak mama yang ganteng. Dari mana aja kamu sayang? Hah? Ibu-ibu, kenalkan ini anak saya Reza, anak saya satu-satunya. Dia nih pinter di kampus. Boleh dong dijadiin mantu. Modalnya harus kuat. Dia ini kan anak tunggal, pewaris kekayaan kami. Jadi kalau dia punya istri pun harus sederajat. Setidak-tidaknya sederajat kekayaannya. Ya kan sayang? Reza istirahat dulu ya, Ma. Kamu kenapa sayang? Reza pusing banget, Ma. Ya udah kamu istirahat ya, Nak ya.